Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Kita kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik. Kali ini kita akan membahas tema mengenai gereja yang Katolik. Ini sifat-sifat gereja. Katolik makna aslinya sebenarnya berarti universal atau umum, ya. Nah, arti Katolik hidup di tengah segala bangsa. Ajaran gereja dapat diwartakan untuk segala bangsa dengan keanekaragamannya. Gereja terbuka terhadap semua bangsa dari berbagai daerah, agama, suku, dan budaya. Iman dan ajaran gereja ini bersifat umum, itu artinya dapat diterima dan dihayati oleh siapa saja. Nah, gereja itu Katolik karena gereja dapat hidup di tengah-tengah bangsa dan memperoleh warganya dari semua bangsa, ya, universal, umum. Gereja sebagai sakramen Roh Kudus mempunyai pengaruh dan daya pengudus yang tidak terbatas pada anggota gereja saja, melainkan juga terarah kepada seluruh dunia. Gereja mempunyai daya pengudus tidak hanya kepada anggota gereja, tapi juga terarah kepada seluruh dunia. Nah, dengan sifat Katolik ini dimaksudkan bahwa gereja mampu mengatasi keterbatasannya sendiri untuk berkiprah ke seluruh penjuru dunia. Nah, gereja itu Katolik karena ajarannya dapat diwartakan kepada segala bangsa, tidak terbatas kepada bangsa tertentu, atau kalau zaman perjanjian lama hanya terbatas pada bangsa Israel, tidak. Di gereja itu Katolik karena ajarannya dapat diwartakan kepada segala bangsa dan segala harta kekayaan bangsa-bangsa dapat ditampungnya sejauh itu baik dan luhur. Termasuk di situ tradisi-tradisi dari masyarakat-masyarakat tertentu, ya, dapat ditampung oleh gereja sejauh itu baik dan luhur. Nah, gereja terbuka terhadap semua kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat yang luhur tanpa kehilangan jati dirinya. Gereja dapat menjiwai seluruh dunia dengan semangatnya. Katolik bukan saja gereja universal, melainkan juga setiap anggotanya. Sebab dalam setiap jemaat hadirlah seluruh gereja. Nah, setiap jemaat adalah gereja yang lengkap, bukan sekedar cabang atau anak gitu ya, tapi setiap jemaat adalah gereja yang lengkap, gereja universal. Gereja setempat merupakan seluruh gereja yang bersifat Katolik. Nah, ini usaha-usaha untuk mewujudkan kekatolikan gereja yang perlu diusahakan. Ini contohnya antara lain: yang pertama, sikap terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun. Yang kedua, bekerja sama dengan pihak manapun yang berkehendak baik untuk mewujudkan nilai-nilai yang luhur di dunia ini. Yang ketiga, selalu berusaha untuk memprakarsai dan memperjuangkan sesuatu di dunia yang lebih baik untuk umat manusia. Yang keempat, untuk setiap orang Kristiani diharapkan memiliki jiwa besar dan keterlibatan penuh dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kita dapat memberi kesaksian bahwa Katolik artinya terbuka untuk apa saja yang baik dan siapa saja yang berkehendak baik. Nah, itu lewat kesaksian hidup kita. Ya, kita harus mau terlibat dalam kehidupan bermasyarakat dengan lingkungan sekitar kita. Kita terbuka dan kita menjadi saksi yang hidup untuk siapa saja yang berkehendak baik. Nah, demikian untuk materi hari ini, anak-anak. Ini pengertian tentang salah satu sifat atau ciri-ciri gereja, yaitu gereja yang Katolik. Demikian, mudah-mudahan materinya bisa dipahami dan selamat belajar. Tuhan memberkati.